Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrani Fadila, NIM 238101023. Saya dari semester 3 PAIC. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian sejarah peradaban Islam modern, yang mana untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Modern yang diampu oleh Ibu Yoyo Badriyah, SPDI MAG. Langsung saja, selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak apa itu sejarah? Nah, kata sejarah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang artinya pohon. Apabila digambarkan secara sistematik, sejarah hampir sama dengan pohon, memiliki cabang ranting, bermula dari sebuah bibit, kemudian tumbuh dan berkembang, lalu layu dan tumbang. Seirama dengan kata sejarah adalah silsilah kisah hikayat yang berasal dari bahasa Arab. Kemudian menurut bahasa Yunani, sejarah ini berasal dari kata historia, yang artinya itu ilmu. Dalam pengertian lain, sejarah adalah catatan berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Nah, dalam pengertian yang lebih saksama juga, sejarah ini adalah kisah-kisah dan peristiwa masa lampau umat manusia. Sejarah peradaban Islam modern ini dimulai dari tahun 1800 sampai sekarang ini. Jadi zaman kebangkitan umat Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat menginsafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi umat Islam. Pada periode klasik, orang Barat terkagum-kagum melihat kebudayaan dan peradaban umat Islam. Tetapi di periode modern ini, umat Islam yang terheran-heran melihat kebudayaan dan kemajuan Barat. Umat Islam pada saat itu heran melihat alat-alat ilmiah seperti stetoskop, mikroskop, alat-alat untuk percobaan kimia, dan dua set alat percetakan dengan huruf Latin, Arab dan Yunani yang dibawa serta oleh Napoleon. Jadi periode modern ini timbullah pemikiran-pemikiran atau ide-ide mengapa umat Islam lemah, mundur, dan bagaimana mengatasinya, dan perlu adanya pembaruan dalam Islam. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Nah, pada periode ini juga sebenarnya era kebangkitan Islam setelah kegagalan pada abad pertengahan. Inspirasi kebangkitan dimulai ketika Napoleon Bonaparte menduduki Mesir pada tahun 1798 Masehi. Meski penduduknya berumur pendek, namun meninggalkan kesan mendalam bagi umat Islam tentang kemajuan Eropa dan keterbelakangan budaya Islam. Kesadaran inilah yang kemudian menjadi upaya dan agenda penting untuk umat Islam di abad modern ini, untuk melakukan reformasi dan modernisasi. Era modern tersebut menjadi landasan spiritual bagi reformasi di berbagai bidang, termasuk bidang agama. Dalam bahasa Arab, pembaharuan ini dikenal dengan tajdid secara konseptual. Tajdid dirumuskan sebagai upaya dan tindakan untuk mengubah kehidupan umat Islam dari situasi yang sedang berlangsung menjadi terwujud di dunia, juga di akhirat, karena mengejar kesuksesan sebagaimana yang diinginkan oleh umat Islam. Kata pembaruan Islam berarti modernisasi, yaitu ajaran Islam yang bersifat relatif dan terbuka terhadap perubahan dan pembaharuan. Islam merupakan agama yang membebaskan pemeluknya untuk dapat mengeluarkan aspirasi sejauh tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Umat Islam dituntut untuk menjalankan segala aktivitasnya untuk dapat meraih rahmat, hidayah, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta perjalanan umat Islam menjadi saksi bahwa setiap saat selalu saja lahir para tokoh yang mampu menjadi motivator, pioner, atau garda terdepan dalam melakukan upaya pembangunan peradaban Islam. Nah, kebangkitan umat Islam ini dibagi lagi menjadi dua periode, yakni kebangkitan awal yaitu pada tahun 1800 sampai 1967, dan kebangkitan kedua itu pada tahun 1997 sampai sekarang ini. Pada periode kebangkitan awal muncul kesadaran pentingnya pembaharuan dalam Islam, baik secara politik, militer, sosial, dan budaya. Sementara itu, pada kebangkitan kedua, kekalahan Arab oleh Israel
tahun 1967 menjadi titik yang menggugah umat Islam. Inilah yang kemudian menyebabkan perkembangannya pemikiran-pemikiran filosofis dan metodologis dalam rangka pembaharuan Islam pada era kontemporer. Adapun beberapa tokoh pembaharu atau modernisasi di kalangan dunia Islam itu ada Muhammad bin Abdul Wahhab dari Arabia, ada Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Rashid Ridho dari Mesir, Sayyid Ahmad Khan, Shah Waliullah, dan Muhammad Iqbal dari India, Haji Abdul Karim Amrullah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dari Indonesia, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ada ciri-ciri peradaban Islam modern. Yang pertama itu ada integrasi ilmu pengetahuan. Yang kedua ada modernisasi ekonomi dan politik. Dan yang ketiga ada perubahan sosial dan budaya. Kemudian ada transisi sosial dan politik. Nah, negara-negara muslim seperti Turki dan Mesir membawa perubahan besar dengan reformasi politik dan perpisahan agama dari negara. Revolusi sosial ini menciptakan fondasi bagi negara-negara muslim untuk beradaptasi dengan dunia modern. Nah, pada periode ini juga umat Islam memiliki beberapa tantangan yang dihadapinya. Yang pertama itu ada kolonialisme barat, yang kedua ada reformasi dan kebangkitan Islam, yang ketiga munculnya negara-negara Islam modern, yang keempat teknologi dan ilmu pengetahuan, dan kemudian yang terakhir globalisasi dan isu kontemporer. Nah, itu merupakan tantangan-tantangan yang dihadapi umat Islam pada masa modern ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.